Analisis bahasa Indonesia pada penggunaan poster, baliho, dan spanduk. Baik, untuk pengertian poster, baliho, dan spanduk. Poster adalah media publikasi berupa gambar dan tulisan yang dipadukan pada kertas berukuran relatif besar. Tujuannya untuk menarik perhatian dan menyampaikan informasi, ajakan atau himbauan secara singkat dan jelas. Biasanya ditempel di tempat umum agar mudah dilihat banyak orang. Berikutnya adalah baliho. Baliho adalah media promosi berukuran besar yang dipasang di luar ruangan atau outdoor dengan konstruksi khusus. Biasanya digunakan untuk iklan komersial, kampanye politik, atau pengumuman besar. Baliho dipasang di tempat strategis seperti pinggir jalan raya agar mudah terlihat oleh masyarakat luas. 3. Spanduk. Spanduk adalah kain atau bahan lain yang memuat tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan ukuran memanjang. Spanduk biasanya dipasang melintang di jalan atau di depan gedung untuk menyampaikan informasi, iklan, atau ucapan selamat. Baik, kita akan menganalisis dan mengetahui apa itu analisis dalam bentuk EYD. Analisis EYD tersendiri adalah ejaan yang disempurnakan, mencakup pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Misalnya huruf kapital dipakai untuk nama diri, kata depan seperti di, ke, dari ditulis terpisah, di rumah bukan di rumah. Imbuhan dan partikel ditulis serangkai dengan kata dasarnya, bermain, apakah, serta tanda baca digunakan sesuai fungsi, seperti koma, tidak memisahkan subjek dan predikat. Unsur serapan pun harus disesuaikan, misalnya aktivitas dari activity. Untuk selanjutnya kita mulai dengan analisis contoh gambar spanduk. Untuk spanduk pertama yaitu dalam tema macet dilewatin, masa kusam dibiarin. Spanduk tersebut mengandung beberapa kesalahan ejaan menurut ejaan yang baik dan benar atau EYD atau PUEBI. Kata aja seharusnya saja, dilewatin menjadi dilewati, dan dibiarin menjadi dibiarkan. Penggunaan akhiran in adalah bentuk lisan yang tidak baku, sedangkan dalam bahasa ditulis formal harus menggunakan i atau kan. Selain itu, penulisan huruf kapital seluruh kalimat tidak sesuai kaidah, karena seharusnya hanya huruf awal kalimat yang kapital. Jika diperbaiki sesuai EYD, kalimat menjadi macet saja, dilewati, masa kusam dibiarkan. Kesalahan ini umumnya dipakai dalam iklan untuk kesan santai, tetapi tidak tepat untuk konteks yang formal. Berikutnya ialah contoh gambar baliho kedua. Kali ini kita mengambil baliho bertemakan politik, yaitu baliho yang menampilkan Ibu Risma dan Bapak Mahfud Arifin. Jika ditinjau oleh dari sisi EYD, tidak menunjukkan kesalahan ejaan. Kalimat bela Risma menangkan MA sudah sesuai aturan karena kata-katanya baku. Tanda baca koma digunakan dengan tepat untuk memisahkan dua klausa perintah, dan singkatan MA ditulis dengan huruf kapital sebagaimana aturan penulisan singkat nama diri. Begitu pula kalimat MA mampu lanjut Risma yang terdiri dari kata baku serta struktur kalimat yang ringkas namun efektif. Penulisan huruf kapital pada nama orang juga sudah benar, sementara penggunaan huruf kapital untuk seluruh kata lebih bersifat gaya visual.
Contoh gambar spanduk nomor 3 yaitu spanduk mengenai untuk himbauan dari warga setempat. Spanduk ini memiliki beberapa kesalahan ejaan dan tanda baca. Penggunaan tanda berseru lebih tidak sesuai EYD. Penulisan Surabaya seharusnya konsisten, yaitu surat ijo dan Pemkot Surabaya. Nama organisasi Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya juga seharusnya menggunakan kapitalisasi yang tepat, menjadi Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya. Terakhir, penulisan DPRD 1 Jatim kurang baku dan lebih baik ditulis DPRD Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan spanduk ini tidak sepenuhnya mengikuti kaidah EYD. Untuk berikutnya saya mengambil contoh dari poster penggunaan istilah asing, penggunaan frasa .press tidak sesuai dengan kaidah EYD karena merupakan istilah bahasa Inggris. Seharusnya digunakan padanan atau dalam bahasa Indonesia seperti hadiah atau hadiah utama. Bisa juga hadiah menarik. Penulisan akronim atau singkatan meskipun nobar sudah umum, secara formal akronim ini tidak baku. Tulisan singkatan penulisan U23 pada Piala Asia U23 seharusnya ditulis U23 spasi U23 untuk memisahkan huruf dan angka sesuai kaidah yang umum dalam penulisan olahraga. Berikutnya saya mengambil contoh spanduk dari sebuah warung yang sangat familiar di kalangan masyarakat, khususnya di daerah Jawa Timur ya. Secara umum spanduk ini sudah menggunakan kata-kata baku. Namun dari segi EYD, kalimat jual berbagai macam sembako lebih tepat jika ditulis menjual berbagai sembako agar efektif dan sesuai kaidah. Selain itu, penulisan seluruh huruf kapital sebaiknya hanya digunakan untuk penekanan visual, sementara dalam bentuk tulisan formal perlu mengikuti aturan kapitalisasi yang benar. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.